Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Copy Coding pada materi dasar CRUD untuk sistem informasi berbasis web menggunakan PHP natif, MySQL dan juga Bootstrap versi 4. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk data siswa ya, mulai dari menampilkan, menambah, mengupdate dan juga menghapus, satu proses. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembayarannya. Nah, di sini kemarin saya sudah buat rencananya, yaitu siswa melakukan pembayaran. Nah, data siswa sudah saya buat kemarin. Nah, di sini saya tambahkan data untuk pembayarannya. Nah, di sini saya buat contoh saja ya teman-teman. Saya buat contoh saja. Jadi teman-teman nanti kalau mau membuat sistem informasi pembayaran, silahkan dianalisa dulu dengan baik sesuai dengan kebutuhan di instansinya. Nah, yang saya sampaikan di sini hanyalah sebuah contoh saja, ya, hanyalah sebuah contoh karena fokusnya nanti ada di CRUD-nya ya teman-teman. Nah, di sini contoh saya buat ada ID bayar atau kode bayar juga boleh ya. Nanti saya gunakan untuk primary key-nya ya, kemudian ada tanggal dia bayar, kemudian NIS. Nah, di sini jadi kode bayar, tanggal bayarnya, kemudian siapa yang bayar. Nah, di sini kan perlu saya tampilkan NIS-nya ya. Jadi yang saya ambil di sini bukan nama siswanya, bukan lain-lainnya, tapi ingat NIS-nya. Nah, di sini NIS-nya sebagai primary key, maka di sini dia sifatnya sebagai foreign key kalau di istilah. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mempelajari lagi untuk perancangan database-nya pada tutorial normalisasi ya teman-teman. Nah, nanti silakan dibuka kembali materinya. Ya teman-teman, kemudian ada nominal, jadi dia bayarnya berapa, kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini nanti mungkin untuk keterangan dia bayar bulan apa, tahun berapa. Nah, nanti sekali lagi ya teman-teman, ini hanya untuk contoh saja ya. Ini bukan standar kalau mau membuat sistem informasi pembayaran harus seperti ini, tidak. Ya, ini hanya untuk contoh data saja. Nanti kalau mau membuat sistem pembayaran silahkan bisa dianalisa dulu dengan baik. Oke, contoh seperti ini. Nah, oke, kita akan langsung buat di localhost ya teman-teman. Nah, silahkan dibuka localhostnya, kita buat tabelnya seperti biasa. Nah, ini dibuka dulu di Biakom kemarin. Oke, ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini saya buat tabel. Saya buat new dulu. Saya buat new ya tadi, new. Nah, di sini tadi ada kode bayar, tanggal bayar, NIS, nominal, keterangan. Oke, ya. Tadi bayar, TGL bayar, tanggal juga boleh ya. Kemudian NIS, jangan lupa. Tadi ada nominal ya, nominal dia bayar berapa. Terus terakhir kurang satu ya, saya add kolom. Saya tambahkan dulu satu ya, tambahkan di atas ini kalau mau menambahkan keterangannya, keterangan atau catatan gitu ya, yang cut gitu apa keterangan. Oke. Nah, kode bayar ini nanti mau saya buat beda ya. Kalau kemarin itu karena kalau NIS itu kan harus dibuat dari awal ya, NIS-nya berapa. Nah, kalau kode bayar ini nanti akan saya buat dia otomatis saja ya, saya buat otomatis. Jadi kita tidak perlu menginputkan satu persatu ya nanti. Oke. Maka di sini tipenya kalau nanti teman-teman membuat sebuah kode atau ID yang sifatnya otomatis, tipenya bisa teman-teman buat integer. Kemudian, nah biar dia otomatis, bentar, nah tidak mau sampai. Oh ini sorry. Ya. Nah di sini teman-teman, nah ini ya, di sini ada AI, ya AI itu singkatan dari auto increment itu ya, ada keterangannya AI itu apa? Itu auto increment. Nah ini teman-teman checklist. Nah ini ya checklist, ini biar dia munculnya otomatis. Ingat baik-baik, jika teman-teman ingin membuat sebuah kode yang sifatnya otomatis, tipenya integer, kemudian
Jangan lupa AI-nya atau auto increment-nya dicentang. Itu yang pertama ya. Ya, nanti otomatis indeksnya akan primary, jadi tidak perlu kita atur lagi ya primary-nya. Berikutnya adalah tanggal. Tanggal ini jelas date ya, tipenya date karena tanggal. NIS ini menyesuaikan kemarin apa ya, cek dulu. Kemarin nama varchar panjangnya kok nama NIS ya, sorry, NIS kemarin panjangnya berapa ya, sebentar saya buka dulu. Kemarin NIS itu yang saya cek dulu, NIS itu 10 ya. Oke, ini ya varchar 10. Oke, maksud saya biar sama panjangnya ini varchar. Oke, nah di sini lengnya 10. Ini biasanya nanti otomatis saja 10 atau 11. Saya buat 10 boleh juga, 10 digit ya varchar. Kalau dia tidak perlu nominal jelas integer ya, karena nominal ini kan angka. Nah, ini saya buat berapa ya, mungkin 100.000, ratusan ribu ya, mungkin bisa 8 atau saya buat 10 aja nggak apa-apa. Keterangan ini jelas catatan, saya buat varchar aja 100 ya, seperti ini boleh untuk keterangan ya teman-teman. Ada bayar, tanggal bayar, NIS, nominal, keterangan, ini tipenya, panjangnya jangan lupa tadi, sorry ya, auto increment untuk kodenya biar otomatis. Oke ya, oke langsung kita, belum ada tabel, nama tabelnya, sorry ya, nama tabelnya pembayaran ya. Oke, seperti ini pembayaran, tinggal kita save. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya untuk membuat tabel. Oke, cukup seperti itu saja. Nah, kita langsung ke sini. Nah, kita langsung mengatur untuk pembuatan halamannya. Nah, jadi yang pertama ini cukup ya teman-teman untuk pembuatan tabel, hanya seperti itu aja. Nah, berikutnya kita akan atur linknya dulu di pembayaran. Jadi nanti kalau kita klik pembayaran sama ya, akan muncul halaman ini. Oke, sama seperti kemarin. Cek dulu pembayaran yang mana kemarin. Bayaran ini kan pembayaran. Nah, ini kan siswa, home, siswa, pembayaran ya kan. Ini kan di navbarnya. Oke, ini sama kayak kemarin. Nah, ini kita buat dulu untuk parameternya. Nanti parameternya ada variable page, nanti mungkin saya beri nama bayar aja ya, biar tidak terlalu panjang. Tapi silahkan saya beri nama bayar aja untuk nama halamannya, nanti bayar. Yang baik-baik ya, untuk pembayaran saya beri nama bayar. Teman-teman seumpama mau membuat nama lain silahkan. Sesuaikan dengan project masing-masing ya. Seperti ini. Nah, oke, setelah ini apa? Kita tinggal atur di pengaturan menunya. Oke. Nah, ini karena ini masih halaman pembayaran, ini bisa di copy aja dari ini sampai ini, else. Ini belum yang terakhir ya, nanti rencana saya. Mungkin nanti masih ada lagi. Nah, ini copy aja yang dari sini. Ini yang siswa kemarin, ini lihat. Di blok saja dari sini sampai sini, tuh. Copy. Ya. Taruh di bawahnya sini. Taruh di bawahnya situ, paste. Nah, ini ya. Jangan sampai keliru ya. Ini yang kemarin siswa. Nah, ini nanti untuk kita yang atur yang pembayaran. Nah, ini saya buat. Tadi page-nya apa? Jangan lupa ya, bayar. Bayar dari mana? Ini loh tadi. Nah, ini kan bayar namanya. Oke. Sama nanti. Nah, cuma isiannya nanti menyesuaikan ya. Ini bisa dikosongi dulu atau biarkan, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau bayar, actionnya kosong. Nah, nanti kita buat untuk tampil. Nah, ingat ini kan yang kemarin. Nah, kita bikin dulu untuk pembayaran. Saya buat dulu di sini, berarti tampil ya, tampil underscore bayar .php. Oke, ini ya. Saya beri keterangan dulu. Nah, berarti nanti jika page-nya bayar, actionnya kosong, maka di sini nanti apa? Ya, ini tadi tampil underscore bayar. Jangan lupa kita arahkan ke tampil underscore bayar. Simpan, biarkan dulu, simpan dulu. Oke, kita cek dulu.
Oh, sebentar. Ya, jangan lupa di refresh. Ini ya, bayar ya. Siswa bayar. Nah, ini ya. Masuk ya berarti ya. Ini tadi. Oke. Hanya seperti itu aja. Nah, isinya bagaimana? Isinya sama kayak kemarin. Nah, di sini teman-teman tidak perlu repot-repot lagi membuat. Dibuka aja yang kemarin tampil siswa ini. Oh, wah, ini sebenarnya bisa teman-teman copy aja. Nah, ini tinggal di copy aja semuanya. Ya, buka yang kemarin tampil siswa. Kalau sudah jadi satu gini enak, tinggal di blok aja. Sorry ya. Di sini di blok semua, tuh. Di blok semua aja, copy. Buka yang tampil bayar. Sini. Ya, tampil bayar ya, paste. Nah, ingat jangan sampai keliru ya. Ini tampil bayar. Ini saya hapus dulu yang siswa biar nanti tidak keliru. Ya, ini yang halaman pembayaran. Oke, berarti ini data pembayaran, gitu kan? Sama ya. Ini nanti page-nya apa? Nah, ini page-nya bayar kan tadi? Ya, ingat ya harus sama dengan yang tadi ya. Ini kan bayar. Tuh. Bayar nanti X-nya tambah, oke. Nah, isiannya apa? Nah, tadi ya. Tadi ada ID buyer dan lain-lain. Nah, untuk ID bayarnya, kode bayarnya mungkin karena nomor otomatis tidak akan saya tampilkan di sini. Di sini mau saya tampilin nomor aja nanti. Nomor. Nanti ada tanggal ya. Tanggal bayar maksudnya kan. Tadi ada NIS ya. Nah, kalau di sini harus kita beri keterangan tambahannya yaitu nama siswanya. Nah, ingat baik-baik kalau di tabel itu semakin simple karena ini melalui proses normalisasi ya. Jadi memang tidak ada namanya. Jadi cukup NIS saja. Cuma kalau di tampilan aplikasi ya jangan NIS, harus ada namanya karena harus informatif kan. Maka harus ada nih nama siswa. Nah, di sini saya tambahkan lagi tadi ada nominalnya berapa ya. Tambahkan aja nominal. Tambahkan lagi keterangan. Oke. Ini saya buat aja NIS 100, contoh nama 200, nominal 100, 300. Oke. Ini ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah ini, poin ini. Jadi ketika membuat halaman transaksi seperti ini usahakan harus informatif ya, jangan langsung di sini tidak ada namanya, berarti ya di tampilan juga tidak ada nama. Nah, jangan seperti itu karena nanti tidak informatif dia sifatnya. Dia harus ada keterangan namanya. Kalau di tabel ini kan memang sudah format sesuai dengan normalisasi ya teman-teman. Seperti ini nama siswa. Oke. Tinggal kita buat di sini selectnya. Nah, selectnya from apa ini? Nah, tadi tabelnya namanya apa? Nah, ini ya, tabelnya namanya adalah pembayaran ya tadi ya. Tadi teman-teman bikinnya namanya pembayaran. Nah, cuma ini kalau saya langsung di sini select pembayaran, nanti akan ada satu hal yang hilang, yaitu namanya tadi. Kan di sini kalau kita langsung select ke tabel pembayaran namanya nggak ada. Gitu. Kan namanya nggak ada. Terus gimana gitu kan? Kalau nanti teman-teman hanya select from pembayaran, nah nanti ini akan error karena ini ya, nama siswanya nggak ada. Ya, ingat baik-baik, nama siswanya nggak ada karena dia adanya di tabel siswa, ini kan. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Di tabel pembayaran tidak ada nama siswa, adanya di tabel siswa. Nah, Pak, kenapa tidak harus dikasih nama aja? Ya, bisa-bisa aja sebenarnya, tapi dari sudut pandang desain basis data itu keliru ya, karena kan ada kita mengulang sebuah data ya, kita mengulang sebuah data yang harusnya tidak perlu kita masukkan di sini ya, walaupun terkadang ada yang modelnya dimasukkan di situ, tapi kalau saya hal seperti itu jelas keliru ya, jelas keliru karena sudah ada di sini ya. Ini sama aja kita mengulang data yang ada di sini. Nah, terus gimana teknisnya? Nah, teknisnya kita bisa membuat yang namanya view. View ya, kita bisa membuat yang namanya view. View itu adalah sebuah tabel virtual ya. Kalau ini kan tabel yang resminya kan ada dua ini. Nah, kita akan membuat sebuah tabel virtual atau tabel bayangan yang fungsinya menggabung dua tabel ini karena untuk kebutuhan
tampilan. Nah, isinya apa? Nah, contoh ya, karena ini pembayaran, contoh nanti saya sesuaikan yang tadi aja. Nanti ada kode bayar. Ada kode bayar, terus ada tanggal bayar, contoh. Nah, ada NIS, ada nama. Nah, nama siswa ya. Ada nominal, ada keterangan. Nah, view ini akan saya gunakan, berarti view ini adalah gabungan ya, gabungan dari dua tabel yang ada di sini. Kebutuhannya hanya untuk menampilkan data aja. Ya, kebutuhannya hanya untuk di bagian menampilkan data seperti ini aja. Ya, karena memang tadi sudah saya sampaikan, memang formatnya tidak ada nama di sini. Nah, nanti silakan dicoba nih ya. Nah, cara membuat view-nya gimana? Nah, ini kalau teman-teman cek di sini sebenarnya sudah ada ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini caranya teman-teman bisa masuk ke bagian SQL di sini ya. SQL. Sorry. Ini ya. Saya taruh di sini dulu, sorry. Nah, saya taruh di sini dulu. Masuk ke SQL. Nah, di sini ya, biar kosong. Ulangi teman-teman, diklik dulu nama tabelnya seperti ini. Nah, kita bisa menggabung dua tabel ini dengan membuat view. Caranya masuk ke SQL. Nah, teman-teman bisa membuat fungsi, bisa menggunakan fungsi inner join nanti. Nah, caranya gini kalau mau membuat view. Jadi pertama teman-teman ketik dulu create. Ya, saya mau membuat view seperti ini ya. Kemudian nama view-nya apa? Contoh saya beri nama karena pembayaran ya. Mungkin saya beri nama V bayar aja. Ini S. Saya enter ya ke bawah biar ada potongannya. Mau lurus ke samping itu juga nggak apa-apa. Create buat sebuah view dengan nama view bayar sebagai berikut. Ya, apa aja. Nah, di sini teman-teman sebutkan ya, contohnya menggunakan perintah select dulu, select seperti ini. Nah, tadi isiannya apa aja? Kita cek dulu ya. Kode bayar. Nah, di situ kan ada kode bayar, tanggal bayar, NIS, nama, nominal, keterangan. Nah, kode bayar dari mana? Kode bayar kan dari tabel pembayaran. Nah, teman-teman pertama sebutkan dulu nama tabelnya. Ini ya, pembayaran, dia otomatis lihat titik. Nah, tuh lihat dia otomatis kode bayar, koma pembayaran lagi ya. Yang kedua kan tanggal. Nah, tuh tanggal, koma pembayaran lagi, titik, tuh muncul lagi NIS. Nah, NIS-nya yang di pembayaran ya, koma sebentar. Nah, berikutnya kan nama kan di sini nggak ada, adanya di tabel siswa ini kan. Nah, maka di sini kita harus sebutkan nama tabelnya yaitu siswa. Nah, siswa titik nama ini kan. Nah, koma nominal ya, berarti dari tabel pembayaran, titik nominal, koma terakhir dari tabel pembayaran, titik keterangan. Oke ya, seperti ini ya. Jadi saya mau membuat sebuah view dengan nama V bayar sebagai berikut ya. Ada select ya, tampilkan ini terus kemudian ya from. Nah, dari tabel apa? Di sini harus kita sebutkan from tabel pembayaran ya. Inner join ya. Yang dihubungkan dengan tabel atau siswa dulu juga boleh. Ini dibalik nggak apa-apa. Nah, jadi ini kan selectnya ini dari tabel pembayaran yang digabungkan dengan tabel siswa ya, on ya. Dihubungkannya pada apa? Nah, yang dihubungkannya pada ini, pada di sini kan NIS ini ya. Nah, di sini kan NIS-nya sebagai primary key, kalau di sini dia NIS-nya sebagai foreign key. Jadi penghubungnya di NIS-nya ini. Nah, dia tabel siswa dan tabel pembayaran ini bisa terhubung karena melalui field NIS ini. Oke. Nah, di sini on pembayaran titik NIS. Nah, itu kan sama dengan siswa titik NIS juga. Nah, titik koma. Nah, seperti ini ya contohnya untuk fungsi inner join. Teman-teman bisa cek di fungsi SQL ya.
bisa di Witri School ya, di Witri School atau di dasar materi SQL. Nanti teman-teman bisa buka lagi di materi perancangan basis data. Ini ya, seperti ini. Ini seumpama mau ditambahkan lagi juga bisa, mungkin mau diurutkan dan lain-lain, tapi ini aja cukup seperti ini ya. Saya ulang, jadi saya mau membuat sebuah view dengan nama V bayar ya. Isinya apa aja nih ya, kode bayar, tanggal bayar, NIS, nama dari tabel siswa, nominal dari tabel pembayaran, keterangan dari tabel pembayaran. Dari tabel pembayaran yang dihubungkan dengan tabel siswa. Pada apa? Pada field NIS di tabel pembayaran yang isinya sama dengan NIS juga di tabel siswa. Titik koma jangan lupa. Tinggal di go. Oke. Nah, jadi ya. Nah, ini view-nya. Dia akan muncul sendiri secara otomatis di sini pada DB Apem-nya di sini view di bawah. Klik. Nah, ini ya V bayar. Tuh. Kalau sukses tinggal diklik. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ya di strukturnya, saya cek. Nah, ini ya, dia sudah jadi strukturnya. Tapi ini bukan tabel, sekali lagi ini view. View itu sebuah tabel virtual, bukan tabel yang sesungguhnya. Tabel yang sesungguhnya ya ini pembayaran sama siswa. Ini hanya untuk kebutuhan tampilan saja. Nah, jika sudah, pemanfaatannya gimana V bayar? Ini ya namanya V bayar. Nah, saya kembali ke sini. Nah, kita gunakannya di sini di fungsi SQL-nya ini. Nah, karena kan di sini tadi ada nama kan, jadi select from ini V bayar order. Nah, ini mau diurutkan mungkin apa ya, diurutkan berdasarkan pembayaran itu dari kode bayarnya. Kode bayar saya buat descending juga ya, descending dari yang terbaru ya, berarti ya terbaru. Oke, terus diproses, nggak ada bedanya ini. Nah, tinggal ininya aja, isiannya ini kita sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan nomor. Nah, ini cara membuat nomor otomatis gimana? Gini, berarti di sini setelah PHP di sini caranya saya buat dulu variabel. Ini kalau teman-teman mau membuat nomor otomatis, saya buat variabel dulu. Contoh nomor ya, saya buat dari 1 ini. Ini ya. Ini bisa copy dulu sini. Nah, di sini saya echo aja, berarti variabel nomor plus. Nah, ini jadi dia setiap kali akan tambah 1 terus. Jadi kita buat dulu angka awalnya, nanti dia otomatis akan di increment terus ya di sini, ditambah terus. Oke. Berikutnya tanggal tadi nama fieldnya apa? TGL bayar ya. Cek di tabel ya, TGL bayar, NIS, nama, nominal, cut. Oke. TGL bayar, NIS, nama, nominal, terakhir keterangan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tinggal tombol edit sama tombol hapus ya. Oke, cek dulu samping page-nya ini bayar, berarti tinggal dicek aja satu-satu bayar. Nanti actionnya update. Nah, ininya berdasarkan apa? Berdasarkan primary key-nya ya, berarti KD bayar atau KD bayar ini boleh ya, kode bayar. Nanti di sini juga KD bayar ya. Ininya bebas sebenarnya, tidak harus sama ya. Ini nama untuk parameternya ini, untuk nama variabelnya apa terserah. Contoh ini saya buat sama aja. Ini tidak ada yang lain. Ini nanti ikon ya. Oke, ini tombol hapus. Oke, yakin menghapus data ini. Page-nya bayar ya, berarti oke, bayar. Actionnya hapus. Ini sama kayak tadi di atas, berarti KD bayar. Ini juga KD bayar. Oke, selesai. Seperti ini aja. Ya, dari awal tadi cuma saya copy dari halaman tampil siswa, saya tidak mengubah dari mentah ya, saya copy aja, sama aja sebenarnya. Ini ya, data pembayaran, ini saya ubah, saya sesuaikan, ini isiannya saya sesuaikan juga sesuai kebutuhan.
Nah, ini ya kuncinya di sini tadi ya, materi yang membuat beda di transaksinya ini tadi pembuatan view. Teman-teman harus paham tadi, silakan dicek lagi nanti. Terus tadi saya beri contoh membuat nomor otomatis ya. Nomor, tanggal, oke. Save. Oke, tinggal kita cek. Refresh, pembayaran. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nomor, tanggal, NIS, nama, nominal. Oke teman-teman, ya seperti ini untuk menampilkan data pembayaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.